dia menekankan jangan buang sampah sembarangan. Itu penting. Karena kalau dia buang sampah sembarangan, tentu kotor, tidak indah. Lalu kalau dia belajar seni, tentu dia belajar keindahan. Dia tidak akan buang sampah sembarangan. Mulai kita tarik garis lurus. Pada siapa dia menjaga keseimbangan, keindahan itu? Kepada Allah. Allah itu siapa? Yang Maha Indah. Lalu apa babnya? Bagiannya adalah kebersihan, bagian daripada iman. Ujung-ujungnya adalah iman juga. Jadi karena Jurang Doang ini kalau semua pada datang, ini seperti tidak ada sekolah. Dia tempat main saja. Pertanyaannya kok tempat main? Ya bagi saya, main itu siapa bilang bukan belajar. Main itu sebuah aktivitas yang dilakukan dengan sukacita, dengan passion, dengan gairah, dengan kecintaannya, dengan kesukaannya. Tapi ujungnya kita tidak tahu bakal jadi baik atau jadi buruk. Sehingga kita menjadi pendamping, menjadi guru, menjadi sahabat, menjadi orang tua bagi mereka. Itu penting di kanan Jurang Doang itu. Nah karena sekolah semuanya mengacu kepada bagi rapot, lalu ada kenaikan kelas, maka kanan Jurang Doang ini belum juga mampu, kita harus akui, untuk menjadi sekolah yang lebih besar dari sekolah yang ada. Itu soal waktu atau soal kesempatan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dipelajari di kanan Jurang Doang ini adalah penyeimbang, sekali lagi. Bukan untuk saling berlawanan. Jadi yang diajarkan belajar vokal, belajar gitar, belajar perkusi, belajar tari, belajar menggambar, belajar apa aja, belajar memasak. Kemarin kita belajar kain jumput. Terus ini tidak terhingga ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan. Apa fondasinya Kandang Jurang Doang? Adalah cinta. Saya ulangi. Fondasinya Kandang Jurang Doang adalah cinta. Cinta itu apa? Siap dibebani, mengasihi, melindungi, menyayangi. Cinta memberi harapan tanpa berharap. Saya tidak pernah ditanya, lalu saya menjawab, di Doang apa yang kamu harapkan ketika anak-anaknya lulus di sini? Saya berani taruh, saya menjawab selalu sama. Saya tidak berharap apa-apa, karena dasar saya cinta. Cinta itu memberi harapan tanpa berharap. Dan cinta itu bonusnya datang dari Allah. Tidak ada rasa mengenal lelah. Jadi dari tahun 93 saya tinggal di sini. 95 saya bangun rumah di sini. Tahun 93 itu saya udah bikin sekolah kayak begini. Di Blok K, nomor 53, Angkasa Pura, Kemayoran, Jakarta Pusat. Begitu saya pindah ke Ciputat, tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak ada jalan tol, tidak ada mall, tidak ada jalan, tidak ada apa-apalah. Kita mulai buat di sebuah jurang. Di tepi rel kereta api, di mana kalau ada kereta api lewat, kita berhenti dulu berbicara. Lalu tahun 2000, kita baru dapat tanah yang lapang. Tahun 2002. Jadi kelihatannya Allah memberikan hadiah dari tepi jurang yang serba terbatas di pinggiran kali, di mana berada di Petet, di situ almarhum ada Huges, ada Dani Dewa, ada Nugi, ada banyak sekali artis-artis di situ. Kenapa saya juga panggil mereka? Ya, pertama mereka teman-teman saya, dan itu hal yang paling menarik untuk mendatangkan orang-orang di sini, karena susah juga membuat ketertarikan yang lain, sementara itu yang saya punya. Itu fondasinya adalah cinta. Lalu manajemennya siapa manajer di Doang? Manajernya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dulu orang menemui saya tidak pernah ada harus menemui siapa dulu. Nah, ketika saya mengambil manajernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya berkiblat kepada kurikulumnya Asmaul Husna. Jadi di sekolah alam itu wajib hukumnya untuk kurikulumnya datang dari Asmaul Husna. Contoh, Rahman, Rohim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min, Waimin, Aziz, Jabar, Mutakabir. Yang pertama anak-anak tuh harus diajarkan Rahman, Rohim. Karena itu intinya dari Islam. Islam itu kan 30 juz. Saya udah habis Quran. Tapi kalau di ibunya surat, yaitu surat Al-Fatihah, ada 7 ayat di situ. Lalu banyak untuk seorang mualaf bisa membaca dan menghafalnya. Kita peras lagi menjadi basmalah. Kita baca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya Rahman dulu baru Rahim. Bukan Bismillah, Rahim, Rahman. Kita nih baca basmalahnya terbalik. Kadang-kadang kita mentingin Rahim dulu baru Rahman. Bismillah, Rahim, Rahman. Apa yang dimaksud Rahman itu? Pengasih. Kita ngasih dulu. Baru kita disayang oleh Rahim. Jadi Rahman itu kemaslahatan. Rahim itu yang lahir dari rahim. Saya ulang. Rahman itu adalah kemaslahatan. Rahim itu yang lahir dari rahimnya ibu. Jadi di puncak ketinggian, kita beragama Islam, kita mampu menyayangi orang lain, bukan mampu melindungi keluarga kita saja. Sehingga akhirnya hancur negeri ini ketika banyak orang Islam membaca basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim, baru Rahman. Padahal kita tahu kisah Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang dia cinta bernama Nabi Ismail. Dia tahu karena bahwa anaknya ini adalah perselingkuhan dia dengan Allah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Believe it or not, saya percaya kalau saya mendidik gini, saya percaya, saya sayang, bapak juga sayang, ibu juga sayang. Lalu ingin mendidik anak kita. Lalu kita lalai mendidik anak-anak orang lain. Nah ini keniscayaan nih. Jadi saya mengambil inti begini. Barang siapa yang cinta kepada anaknya, coba cintai anak-anak orang lain. Urus orang lain. Maka anak-anak kita akan dijaga oleh Allah langsung tanpa perantara. Sebagaimana pohon tinggi meninggi rendah berendah, lalu mereka hidup berdampingan dan bermanfaat. Saya ulang ya. Barang siapa orang tua yang menyintai anaknya, coba deh belajar, ada ilmu yang lebih tinggi dari itu. Kita belajar menyintai anak-anak orang lain. Maka anak kita akan dijaga oleh Allah langsung tanpa perantara sebagaimana pohon tinggi meninggi rendah berendah, lalu mereka hidup berdampingan dan memberi manfaat. Jadi kandang jurang doang ini adalah bukti bahwa saya amat sangat menyintai anak saya. Tapi caranya bukan, saya sekolah kami di sekolah-sekolah favorit internasional, sekolah yang mahal. Tapi saya hadirkan, itu sama saja seperti gini. Anak kita merokok, ketahuan, kita larang, jangan merokok ya. Tapi teman-teman yang kita biarin merokok, dia kan bakal merokok lagi. Jadi yang paling penting adalah kita rangkul juga. Jadi kita menjadi guru, orang tua, atau siapapun, lengkap menjadi teman main bagi anak-anak kita, lalu menjadi sahabat bagi anak kita, lalu menjadi orang tua bagi anak kita, dan tentunya juga pendidik. Nah, karena jurang doang ini, setelah saya melihat juga ada TK, ada PAUD, ada playgroup, dia harusnya taman bermain, ya, taman kanak-kanak, lalu dia wajib distung, mana di SD, kalau tidak bisa baca, dia tidak boleh masuk, dia tidak diterima. Ini kan kacau banget. Padahal kan anak-anak 1-7 tahun dalam filsafat pendidikan anak-anak di Islam itu dikatakan bahwa anak-anak sampai 1-7 tahun itu usianya bermain, dan bermain. Tapi mereka harus wajib belajar, membaca, dan lain-lain. Oke, tidak apa-apa, tapi semangatnya harus bermain. Pendekatannya harus bermain. 7-14 tahun adalah usia emas, usia pendidikan. Anak-anak kita kalau ingin cerdas, belajar di sini. Belajar Quran, belajar berenang, belajar bermusik. Ya di sini. Belajar apa aja di sini, belajar bahasa di sini. Kalau Anda umur 40, saya kasih gitar, belajar gitar, nggak akan bisa. Anda belajar apa lagi? Silat dan lain-lain. Hapus juga. Di sini. 14-16 tahun, 14-21 tahun, lipatan 7 ya. 7 tawaf, 7 sa'i, 7 ayat dalam Al-Fatihah, 7 lapis bumi, 7 yang terkunci dalam Saibul Kafi, ingatnya aja 7-7. Jadi 14-21 tahun itu adalah usia bersahabat. Di sini kita tidak banyak lagi nasihat. Kita di sini tidak banyak lagi ceramah, tidak lagi banyak berdakwah pada anak kita. Kita lebih banyak menjadi sahabat, menjadi teman dekat. Kalau kita laki, anak kita perempuan, kitalah kekasihnya. Dan kebalikannya juga begitu. Nah, karena jurang doang itu, anak-anak hadir di sini untuk bermain. Harus diingat ini, sebelum saya berkepanjangan berbicara, karena saya juga ingin ada sanggahan dan pertanyaan. Jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat. Jadi sekali lagi saya ulang,
Dosa pertama orang tua itu boleh jadi dia menyekolahkan anak-anaknya ketika 4 tahun, baru 6 tahun. Jangan kau cabut